Hai semuanya, dalam video ini kita akan membahas secara mendalam tentang audit sistem informasi dengan fokus pada dua framework utama, COBIT 2019 dan COSO. Kita akan jelaskan langkah-langkah audit, peran framework ini, dan bagaimana mereka membantu organisasi mencapai tata kelola TI yang efektif. Apa itu audit TI? Audit teknologi informasi adalah tindakan pemeriksaan sistematis dan objektif terhadap satu atau lebih aspek dari suatu perusahaan. Audit TI akan melakukan pemeriksaan terhadap semua proses TI, aset TI, dan kontrol sistem pada level dalam perusahaan untuk mengukur sejauh mana perusahaan atau organisasi telah mematuhi standar yang ditentukan. Audit IT merupakan suatu proses yang sistematis dan terencana untuk mengevaluasi dan menilai sistem informasi dan teknologi yang digunakan dalam organisasi. Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya terlibat dalam terjadinya audit IT. 1. Perencanaan audit, yaitu auditor melakukan perencanaan awal untuk menentukan ruang lingkup audit, tujuan, dan metodologi yang akan digunakan. Identifikasi area yang berisiko tinggi dan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk audit. Pengumpulan data, auditor mengumpulkan informasi yang relevan mengenai sistem IT yang akan diaudit. Ini termasuk dokumentasi sistem, kebijakan, prosedur, dan catatan transaksi. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara dengan staf, observasi langsung, dan analisis dokumen. 3. Analisis sistem. Auditor menganalisis sistem informasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengendalian internal yang ada. Penilaian ini mencakup pemeriksaan terhadap keamanan data, integritas sistem, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Keempat, pengujian kontrol. Auditor melakukan pengujian terhadap kontrol yang ada untuk memastikan bahwa kontrol tersebut berfungsi dengan baik dan dapat diandalkan. Pengujian ini dapat mencakup pengujian substantif dan pengujian kepatuhan untuk menilai apakah prosedur yang ditetapkan diikuti. Identifikasi temuan. Setelah analisis dan pengujian, auditor mengidentifikasi temuan yang menunjukkan kelemahan atau masalah dalam sistem IT. Temuan ini dapat mencakup risiko keamanan, ketidakpatuhan terhadap kebijakan, atau inefisiensi dalam proses. 6. Penyusunan laporan audit. Auditor menyusun laporan audit yang merangkum temuan, rekomendasi, dan kesimpulan dari audit yang dilakukan. Laporan ini disampaikan kepada manajemen dan pihak terkait lainnya untuk ditindaklanjuti. 7. Tindak lanjut. Manajemen bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Tindak lanjut ini dapat mencakup perbaikan sistem, peningkatan kontrol, atau pelatihan bagi staf untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan informasi. Audit berkelanjutan. Audit IT dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem informasi tetap efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan regulasi. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin muncul. Selain itu, audit IT juga memiliki beberapa alat seperti 1. Framework COBIT 5 merupakan panduan komprehensif untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi, membantu auditor dalam mengevaluasi, mengelola, dan mengendalikan sistem IT yang digunakan dalam proses audit berbasis IT. Menyelaraskan tujuan IT dengan tujuan bisnis, serta manajemen risiko dan sumber daya. 2. Perangkat lunak audit meningkatkan efisiensi dan produktivitas auditor, memungkinkan pengumpulan dan peninjauan bukti audit dengan lebih cepat, sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas hasil audit. 3. Sistem komputer. Auditor perlu memahami sistem komputer yang digunakan untuk mengolah data akuntansi dan keuangan, memahami konsep, terminologi, dan pengendalian terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan Departemen Pemrosesan Data Elektronik. Keempat, audit berkelanjutan. Konsep ini memperpendek siklus audit dan meningkatkan fleksibilitas kerja auditor, mempercepat proses audit dan menyempurnakan prosedur analitis, serta menciptakan laporan yang dapat disesuaikan untuk klien dan pihak ketiga. Kelima, manajemen risiko TI mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi informasi, memastikan pengendalian yang ada sudah memadai untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis. 6. Pengujian berkelanjutan, menciptakan keunggulan kompetitif dengan mengarahkan fokus organisasi ke sumber daya lain, memungkinkan auditor untuk melakukan pengujian secara terus-menerus terhadap sistem dan proses yang ada. COBIT 2019 adalah pengembangan dari COBIT 5.
dirancang sebagai framework untuk mengelola dan mengoptimalkan teknologi informasi secara efektif. Fokus utamanya adalah membantu organisasi mencapai tujuan bisnis melalui tata kelola TI yang baik dengan mengintegrasikan proses, struktur, budaya, dan informasi. COBIT 2019 menawarkan fleksibilitas melalui design factors, memungkinkan penyesuaian berdasarkan karakteristik organisasi, seperti ukuran, kompleksitas. Framework ini juga menyediakan panduan pengukuran kinerja dan penilaian kapabilitas menggunakan model terstandarisasi, membantu organisasi mengevaluasi dan meningkatkan pengelolaan TI. Secara keseluruhan, COBIT 2019 adalah alat komprehensif dan adaptif yang mendukung inovasi, kepatuhan, serta peningkatan kinerja TI, memastikan investasi TI memberikan nilai maksimal bagi keberhasilan jangka panjang organisasi. Kegunaan COBIT 2019-1. Tata kelola TI yang efektif membantu organisasi merancang dan menerapkan tata kelola TI yang selaras dengan tujuan bisnis dan memastikan TI mendukung strategi organisasi. 2. Pengelolaan risiko, memberikan panduan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko TI, dan meningkatkan ketahanan organisasi dengan meminimalkan potensi kerugian. 3. Peningkatan kinerja menggunakan model kapabilitas terstandarisasi untuk mengevaluasi proses TI dan mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. 4. Kepatuhan terhadap regulasi membantu memenuhi persyaratan regulasi dan standar industri dan menyediakan kerangka kerja jelas untuk pengendalian TI. 5. Peningkatan transparansi. Meningkatkan dokumentasi proses, kebijakan, dan prosedur TI dan memudahkan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja TI. 6. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi dan memungkinkan penerapan yang relevan sesuai karakteristik unik organisasi. 7. Dukungan untuk inovasi dengan memberikan panduan pemanfaatan teknologi baru dan meningkatkan daya saing organisasi di pasar. 8. Peningkatan kolaborasi mendorong kerjasama antara Departemen TI dan bisnis dan memastikan seluruh pihak berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis. COBIT 2019 merupakan kerangka kerja strategis yang membantu organisasi dalam menyelaraskan tujuan teknologi informasi dengan visi bisnis secara menyeluruh. Framework ini menekankan pentingnya keselarasan antara strategi TI dan tujuan bisnis, memastikan bahwa setiap investasi dan inisiatif TI mendukung pencapaian sasaran organisasi. COBIT 2019 memperkenalkan konsep design factors yang memungkinkan penyesuaian strategi TI berdasarkan karakteristik unik perusahaan, seperti ukuran, kompleksitas, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Selain itu, model kapabilitas dalam COBIT 2019 membantu organisasi menilai tingkat kematangan proses TI mereka, sehingga dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi dan kinerja yang lebih baik. Manajemen risiko menjadi salah satu elemen kunci dalam COBIT 2019, di mana organisasi didorong untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait TI guna meminimalkan dampak negatif terhadap operasional bisnis. Framework ini juga mendorong inovasi dengan mengadopsi teknologi terkini, serta beradaptasi terhadap perubahan pasar. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kolaborasi antara Departemen TI dan bisnis, menjadi faktor penting dalam merumuskan strategi yang efektif. Untuk memastikan keberhasilan implementasi, COBIT 2019 menekankan pengukuran kinerja melalui metrik yang jelas dan evaluasi berkala, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan agar strategi TI tetap relevan dengan dinamika bisnis dan perkembangan teknologi. Hubungan COBIT 2019 dengan manajemen risiko. COBIT 2019 memiliki integrasi kuat dengan manajemen risiko dan menyediakan panduan jelas untuk mengelola risiko terkait teknologi informasi. Berikut rinciannya. 1. Integrasi manajemen risiko dalam tata kelola TI COBIT 2019 secara eksplisit memasukkan manajemen risiko ke dalam proses tata kelola TI. Organisasi didorong untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko TI secara proaktif untuk meminimalkan dampak negatif pada operasional bisnis. 2. Domain dan proses khusus untuk manajemen risiko. Terdapat domain khusus seperti evaluate, direct, and monitor
yang fokus pada penetapan kebijakan risiko TI, pengawasan risiko dalam konteks tujuan bisnis, memastikan risiko dikelola secara efektif sejalan dengan strategi organisasi. 3. Model kapabilitas untuk evaluasi risiko. Model kapabilitas COBIT 2019 membantu organisasi menilai tingkat kematangan pengelolaan risiko TI. Organisasi dapat mengidentifikasi kelemahan dan menyusun strategi peningkatan kapabilitas manajemen risiko. Keempat, standar and praktik terbaik. COBIT 2019 mengadopsi standar internasional, seperti ISO 31000 untuk manajemen risiko, memberikan panduan praktis dalam menerapkan kerangka manajemen risiko yang sesuai standar global. Pendekatan berbasis tujuan bisnis manajemen risiko dalam COBIT 2019 tidak hanya fokus pada penghindaran risiko, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan bisnis dan membuka peluang dan menciptakan nilai tambah. 6. Perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. COBIT 2019 menekankan peninjauan berkala strategi manajemen risiko. COSO atau Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi dalam meningkatkan pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Framework ini telah diakui secara internasional sebagai standar terbaik dalam pengelolaan risiko dan pengendalian internal. Berikut adalah komponen utama yang saling terkait, yaitu control environment, yaitu menetapkan dasar untuk pengendalian internal dengan menciptakan budaya organisasi yang mendukung integritas dan etika. Ini mencakup komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, dan kebijakan yang jelas. Risk assessment, yaitu proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ini mencakup penilaian terhadap risiko yang terkait dengan laporan keuangan, operasional, dan kepatuhan. Control activities, yaitu tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur diikuti. Ini termasuk pengendalian preventif dan detektif yang dirancang untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi. Information and communication, yaitu proses untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan tepat waktu tersedia bagi semua pihak yang terlibat dalam pengendalian internal. Ini mencakup komunikasi internal dan eksternal yang efektif. Monitoring atau pemantauan, proses untuk mengevaluasi kinerja pengendalian internal secara berkelanjutan. Ini mencakup pemantauan rutin dan evaluasi terpisah untuk memastikan bahwa semua komponen pengendalian berfungsi dengan baik. QSO Framework bertujuan untuk membantu organisasi mencapai 3 tujuan utama. Efektivitas dan efisiensi operasional, memastikan bahwa operasi organisasi berjalan dengan baik dan efisien. Keandalan laporan keuangan, menjamin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, memastikan bahwa organisasi mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku. QSO Framework mengadopsi pendekatan berbasis risiko dalam pengendalian internal. Ini berarti bahwa organisasi harus secara aktif mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Framework COSO dirancang untuk dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi, baik besar maupun kecil, serta di berbagai sektor industri. Ini memberikan fleksibilitas bagi organisasi untuk menyesuaikan penerapan framework sesuai dengan kebutuhan dan konteks mereka. QSO Framework telah diakui secara luas di seluruh dunia sebagai standar terbaik dalam pengendalian internal dan manajemen risiko. Banyak organisasi, termasuk perusahaan publik, menggunakan framework ini untuk memenuhi persyaratan regulasi dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Tata kelola dalam framework COSO berfokus pada pengembangan dan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. COSO menekankan pentingnya integrasi antara pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari tata kelola dalam framework COSO. 1. Control environment lingkungan pengendalian adalah fondasi dari sistem pengendalian internal. Ini mencakup nilai-nilai, etika, dan budaya organisasi yang ditetapkan oleh manajemen dan dewan direksi. Lingkungan pengendalian yang kuat menciptakan kesadaran akan pentingnya pengendalian internal di seluruh organisasi dan mendorong perilaku yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 2. Peran Dewan Direksi dan Manajemen. Dalam framework COSO, Dewan Direksi
memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi tata kelola perusahaan. Mereka harus memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif diterapkan dan bahwa manajemen bertanggung jawab atas pengelolaan risiko. Manajemen juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengendalian internal dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur diikuti. 3. Risk assessment penilaian risiko adalah proses yang penting dalam tata kelola KOSO. Organisasi harus secara aktif mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Dengan memahami risiko yang ada, organisasi dapat merumuskan strategi untuk mengelola dan mengurangi risiko tersebut, sehingga mendukung tata kelola yang lebih baik. Aktivitas pengendalian atau control activities. Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur diikuti. Ini mencakup pengendalian preventif dan detektif yang dirancang untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi. Dalam konteks tata kelola, aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. 5. Informasi dan komunikasi atau Information and Communication. COSO menekankan pentingnya informasi dan komunikasi yang efektif dalam tata kelola. Organisasi harus memastikan bahwa informasi yang relevan dan tepat waktu tersedia bagi semua pihak yang terlibat dalam pengendalian internal. Komunikasi yang baik antara manajemen, dewan direksi, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam tata kelola. 6. Pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah proses untuk mengevaluasi kinerja pengendalian internal secara berkelanjutan. KOSO mendorong organisasi untuk melakukan pemantauan rutin dan evaluasi terpisah untuk memastikan bahwa semua komponen pengendalian berfungsi dengan baik. Dengan pemantauan yang efektif, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan tata kelola. 7. Pendekatan berbasis tujuan. Tata kelola dalam framework COSO berfokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mengintegrasikan pengendalian internal dan manajemen risiko ke dalam proses bisnis, organisasi dapat memastikan bahwa semua aktivitas mendukung pencapaian tujuan strategis. Strategi TI dalam framework KOSO berfokus pada integrasi teknologi informasi dengan tujuan bisnis dan pengendalian internal. KOSO tidak hanya menekankan pentingnya pengendalian internal dalam konteks laporan keuangan dan kepatuhan, tetapi juga mengakui peran krusial TI dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari strategi TI dalam konteks COSO. 1. Penyelarasan TI dengan tujuan bisnis. Strategi TI harus selaras dengan tujuan dan visi bisnis organisasi. KOSO mendorong organisasi untuk memastikan bahwa investasi dan inisiatif TI mendukung pencapaian tujuan strategis, sehingga TI berfungsi sebagai enabler yang memperkuat kinerja bisnis. 2. Manajemen risiko TI. COSO menekankan pentingnya manajemen risiko dalam konteks TI. Organisasi harus mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi, termasuk risiko keamanan, privasi, dan integritas data. Dengan memahami risiko ini, organisasi dapat merumuskan strategi untuk mengelola dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. 3. Pengendalian internal TI. Dalam strategi TI, pengendalian internal yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa sistem TI berfungsi dengan baik dan mendukung tujuan organisasi. COSO menyediakan panduan untuk merancang dan menerapkan pengendalian internal yang sesuai dengan sistem TI, termasuk pengendalian akses, pengendalian perubahan, dan pengendalian pemrosesan data. 4. Inovasi dan adaptasi teknologi. COSO mendorong organisasi untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru. Strategi TI harus mencakup rencana untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan teknologi terkini yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Ini termasuk adopsi teknologi baru seperti cloud computing, big data, dan analitik. 5. Keterlibatan pemangku kepentingan. Strategi TI dalam KOSO menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dari berbagai departemen, termasuk TI dan bisnis. Kolaborasi antara tim TI dan manajemen bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa strategi TI memenuhi kebutuhan dan harapan semua pihak yang terlibat. 6. Pengukuran kinerja TI. COSO mendorong organisasi untuk menetapkan metrik yang jelas untuk mengukur kinerja TI. Dengan menggunakan indikator kinerja yang relevan,
organisasi dapat mengevaluasi sejauh mana TI mendukung pencapaian tujuan bisnis dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. 7. Perbaikan berkelanjutan. Strategi TI dalam COSO mencakup komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Organisasi didorong untuk secara rutin meninjau dan memperbarui strategi TI mereka berdasarkan perubahan dalam lingkungan bisnis, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Ini memastikan bahwa strategi TI tetap relevan dan efektif dalam mendukung tujuan organisasi. Framework COSO dan standar manajemen risiko memiliki hubungan yang erat, dan COSO secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen risiko ke dalam kerangka kerjanya. Berikut adalah beberapa cara di mana COSO dan manajemen risiko dapat dihubungkan. 1. Komponen penilaian risiko. Salah satu komponen utama dalam framework COSO adalah risk assessment atau penilaian risiko. Dalam komponen ini, organisasi diharuskan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Proses ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen risiko yang menekankan pentingnya pemahaman dan pengelolaan risiko. 2. Pendekatan berbasis risiko. COSO mengadopsi pendekatan berbasis risiko dalam pengendalian internal. Ini berarti bahwa organisasi harus secara aktif mengelola risiko yang terkait dengan operasi dan laporan keuangan mereka. Pendekatan ini sejalan dengan standar manajemen risiko internasional, seperti ISO 31000 yang juga menekankan pentingnya pengelolaan risiko dalam konteks pencapaian tujuan organisasi. 3. Integrasi dengan standar manajemen risiko. COSO telah mengembangkan framework yang dapat diintegrasikan dengan berbagai standar manajemen risiko, termasuk ISO 31000. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari standar ini, organisasi dapat memperkuat sistem pengendalian internal mereka dan memastikan bahwa manajemen risiko dilakukan secara efektif. 4. Pengendalian internal dan manajemen risiko. COSO menekankan bahwa pengendalian internal dan manajemen risiko harus berjalan seiring. Pengendalian internal yang efektif membantu organisasi dalam mengelola risiko dan memastikan bahwa kebijakan serta prosedur diikuti. Ini menciptakan sinergi antara pengendalian internal dan manajemen risiko yang merupakan inti dari tata kelola yang baik. 5. Pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. COSO juga menekankan pentingnya pemantauan dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan risiko. Organisasi diharapkan untuk secara rutin meninjau dan memperbarui strategi manajemen risiko mereka berdasarkan perubahan dalam lingkungan bisnis dan teknologi. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen risiko yang mendorong evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. 6. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Banyak organisasi yang menggunakan COSO untuk memenuhi persyaratan regulasi dan standar industri terkait manajemen risiko. Dengan menerapkan framework COSO, organisasi dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem pengendalian internal yang kuat dan mampu mengelola risiko dengan baik.